wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Salina dengan NIM 18031177 dari Program Pendidikan Biologi 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fotosintesis, salah satu mata kuliah dari praktikum fisiologi tingkat. Fotosintesis berasal dari kata foton dan sintesis. Foton artinya cahaya dan sintesis artinya penyusunan. Jadi, proses fotosintesis itu merupakan suatu proses penyusunan zat organik, yaitu gula, yang berasal dari zat anorganik, yaitu air dan karbon dioksida, yang dibantu oleh cahaya matahari. Karena salah satu bahannya yaitu karbon, maka proses fotosintesis ini disebut juga dengan asimilasi zat karbon. Fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil. Di mana sih fotosintesis itu terjadi? Nah, fotosintesis itu terjadi data fotosintesis itu berlangsung pada bagian-bagian tumbuhan yang memiliki klorofil seperti batang, buah-buahan berwarna hijau, pada daun. Namun yang memiliki banyak klorofil itu pada daun. Oleh sebab itu daun disebut sebagai pabrik dari proses fotosintesis. Nah, jika kita melihat lebih dalam lagi bagian-bagian dari daun tersebut, kita sayat secara mengentak, maka kita akan melihat bagian-bagian dari daun tersebut. Pada lapisan terluarnya terdapat bagian epidermis. Nah, bagian epidermis tersebut kadang-kadang terdapat klorofil, kadang tidak, sehingga epidermis itu seperti transparan sehingga memudahkan cahaya untuk menembusnya. Nah, pada bagian epidermis ini juga terdapat stomata yang membantu nanti pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida dan membantu dalam penguapan air. Lalu di bawah epidermis itu terdapat jaringan palisade. Jaringan palisade ini tersusun sedemikian rupa dan posisinya itu tegak lurus terhadap daun. Nah, pada bagian palisade ini terdapat banyak kloroplas. Lalu di bawah jaringan palisade itu juga terdapat jaringan spons. Jaringan spons ini memiliki klorofil namun sedikit. Jaringan palisade memiliki bentuk yang tidak beraturan dan letaknya itu tidak rapat alias berongga. Karena letaknya yang tidak rapat atau berongga ini, maka tugas utama dari palisade ini mempermudah dalam pertukaran gas pada tumbuhan. Lalu selain itu, palisade ini juga memiliki fungsi utama, yaitu menyimpan sementara hasil dari produksi jaringan palisade tadi. Bagian yang paling penting pada proses fotosintesis adalah kloroplas. Nah, kloroplas ini terdapat pada jaringan palisade. Pada kloroplas ini terdapat plastida, itu zat hijau daun. Nah, zat hijau daun inilah yang paling membantu dalam proses fotosintesis. Kloroplas, jika kita buka lagi, kita perbesar, itu bagian-bagiannya terdapat membran kloroplas, ada stroma, yaitu cairan dari kloroplas itu. Lalu ada granul, yaitu kumpulan dari grana, lalu di antara grana itu terdapat membran tilakoid. Nah, pada membran tilakoid inilah terjadi reaksi terang, dan pada stroma itu terjadi reaksi gelap. Nah, apa sih reaksi terang dan reaksi gelap? Nah, sekarang kita bahas mengenai reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis itu ada dua macam, ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, reaksi terang itu merupakan satu proses penangkapan energi cahaya seperti matahari atau cahaya lampu yang nanti diakibatkan H2O menjadi pecah menjadi oksigen dan hidrogen.
oksigen ini nanti akan dilepaskan melalui stomata dan sedangkan hidrogen ini akan mereduksi CO2 dalam reaksi gelap. Reaksi terang ini ada dua macam pula, ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Pada fotosistem 1 ini memuat klorofil A dan klorofil B dengan perbandingan 12:1 yang menangkap cahaya dengan gelombang 700 nanometer, sehingga disebut juga dengan P700. Pada fotosistem 2, itu memuat klorofil A dan B dengan perbandingan 1:2 yang menangkap gelombang cahaya 680 nanometer, disebut juga dengan P680. Pada reaksi terang ini, ada 3 tahapan yang berlangsung. Ada aktivitas klorofil, ada fotolisis air, dan sistem transport elektron. Sistem transport elektron secara siklik dan non-siklik. Yang pertama, transport elektron siklik. Pada fotosistem 1, fotosistem 1 ini menerima cahaya sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Proses ini disebut aktivitas klorofil tadi. Elektron dari P700 transfer ke akseptor elektron lalu kembali lagi ke P700. Proses ini dikenal dengan transport elektron. Elektron dari akseptor masuk ke dalam kompleks sitokrom. Masuknya elektron ke dalam kompleks sitokrom ini mengakibatkan peningkatan energi sehingga mampu mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya, transport elektron non-siklik. Pada fotosistem 2, menerima energi cahaya matahari sehingga elektron dalamnya mengalami eksitasi. Itu tepatnya pada membran silakoid. Proses ini dikenal dengan aktivitas klorofil. Elektron dari fotosistem 2 mampu memecah molekul air sehingga dihasilkan ion H+, oksigen, dan elektron. Proses ini dikenal dengan fotolisis air. Elektron dari P680 ditransfer menuju P700 melalui beberapa akseptor. Elektron tadi setelah sampai di fotosistem 1, lalu setelah sampai di fotosistem 1, ia terikat oleh NADP+ yang telah mengalami reduksi sehingga NADP+ yang mengikat H+ menjadi NADPH dan masuk ke dalam siklus Calvin. Selain itu, elektron dari akseptor elektron bisa masuk juga ke dalam kompleks sitokrom. Elektron dari akseptor elektron masuk ke dalam kompleks sitokrom sehingga terbentuk ATP. Nah, selanjutnya reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada stroma kloroplas. Nah, ini merupakan stroma kloroplas. Reaksi gelap ini tidak membutuhkan cahaya dalam prosesnya dan tentunya tidak menggunakan pigmen klorofil. Pada reaksi terang, menggunakan pigmen klorofil untuk menangkap cahaya yang menghasilkan ATP dan NADPH. ATP dan NADPH ini digunakan sebagai energi dalam proses reaksi gelap. Reaksi gelap ini disebut juga dengan siklus Calvin, yang mana terjadi reaksi antara NADPH dan karbon dioksida yang bereaksi menghasilkan karbohidrat dalam bentuk gula. Siklus Calvin ini berlangsung dalam 3 tahap, yaitu oksidasi karbon, reduksi 3-PGA,
dan regenerasi. Fiksasi karbon yaitu penggabungan bentuk anorganik CO2 yang didapat dari udara dengan fosfogliserat ke dalam molekul organik 3-fosfogliserat atau 3-PGA. Setelah karbon difiksasi, 3-fosfogliserat direduksi menggunakan energi dari reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH. Tahap reduksi adalah pengubahan 3-fosfogliserat atau 3-PGA tadi menjadi gula sederhana, yaitu gliseraldehida 3-fosfat atau 3G3P. Pada tahap ini dihasilkan amilum atau karbohidrat dalam bentuk gula. Dan tahap terakhir yaitu regenerasi ribosa 1,5-bifosfat atau RUBP. Pada siklus Calvin ini, RUBP akan terus mengalami siklus berulang. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Ada beberapa yang mempengaruhi laju fotosintesis. Yang pertama itu intensitas cahaya. Dimana semakin banyak cahaya yang diterima oleh tumbuhan, maka semakin laju fotosintesis itu terjadi. Nah, yang kedua yaitu kadar karbon dioksida, di mana semakin banyak karbon dioksida pada tumbuhan, maka semakin laju fotosintesisnya. Pula sebaliknya, apabila kadar karbon dioksidanya itu rendah, maka laju fotosintesis itu pun menurun. Yang ketiga yaitu suhu. Nah, suhu ini enzim-enzim yang bekerja yang membantu proses fotosintesis itu bekerja pada suhu optimal. Pada suhu optimal tersebut, maka enzim-enzim tersebut bekerja secara maksimal dan fotosintesis itu menjadi laju. Setelah itu, faktor yang keempat itu ada kadar air, di mana apabila suatu tumbuhan memiliki kadar air yang rendah, maka akan mempengaruhi dari permukaan dan penutupan stomata. Jika kadar air itu rendah pada tumbuhan, maka stomata itu akan menutup sehingga karbon dioksida tidak masuk ke dalam tumbuhan dan fotosintesis itu pun menjadi melambat. Mengapa terjadi penutupan stomata? Karena untuk mencegah dari kehilangannya air sehingga tumbuhan menjadi kekeringan. Nah, faktor yang keempat yaitu faktor yang kelima. Faktor yang kelima yaitu kadar dari fotosintat. Kadar fotosintat ini merupakan hasil dari fotosintesis itu sendiri. Di mana apabila kadar fotosintat itu ada, cukup ataupun lebih, maka laju fotosintesis itu menjadi lambat. Apabila kadar fotosintat itu kurang, maka laju fotosintesis itu pun melambat. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai fotosintesis. Jadi ini kesimpulannya, dimana fotosintesis itu merupakan suatu penyusunan zat anorganik dari molekul yang sederhana menjadi kompleks. Sederhananya itu dari air dan karbon dioksida menjadi zat anorganik berupa gula. Lalu hasil sampingnya itu ada oksigen. Nah, fotosintesis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi, ada intensitas cahaya, ada kadar karbon dioksida, ada suhu, ada kadar air dan kadar fotosintat. Nah, yang paling penting pada fotosintesis ini merupakan adanya klorofil atau zat hijau daun pada tumbuhan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.